Ya, semangat belajarnya agak kurang. Kira-kira menurut Bu Reni atau Bu Reni punya pengalaman nggak seperti itu dalam kelas? Ya, kalau menurut Ibu ya, setiap guru itu pasti mengalami hal yang sama. Pasti ada kendala setiap dalam mengajar. Ya, kalau pengalaman Ibu, anak-anak ini kurang semangatnya di dalam belajar. Yang pertama bisa disebabkan oleh gurunya sendiri kurang memotivasi anak dalam belajar. Kemudian cara menyampaikan materinya itu kurang membuat anak itu aktif dalam belajar, sehingga anak itu tidak semangat buat belajar. Ya. Seharusnya kita kalau dalam belajar itu betul-betul memberikan suasana belajar yang menyenangkan buat anak, sehingga anak semangat untuk belajar. Oh gitu. Jadi di kelas Bu Reni gimana? Ada nggak anak-anak yang seperti itu di kelas Bu Reni? Iya, ada juga seperti itu. Yang beberapa gitu ya? Iya, ada beberapa orang juga. Namun kita sebagai guru harus melakukan pendekatan juga sama anak. Kita tanya dulu anak. Terkadang kan bukan dari guru aja salahnya, mungkin dari rumah juga anak ini ada bebannya atau masalah di dalam keluarganya, kita kan tidak tahu. Ya, anak ini kan berbagai macam kehidupan ekonominya. Ada yang ekonominya baik, ada ekonomi yang tidak, sehingga dengan hal seperti itu juga bisa membuat anak ini kurang bersemangat dalam belajar. Gitu ya Bu ya. Mungkin bisa jadi juga dalam kelas itu seperti itu karena memang dia bukan dari keluarga yang sama rata semuanya, tapi ada yang berada, ada yang sedang, ada yang kurang mampu juga ya Bu ya. Iya, betul itu. Jadi ya di situ tuh intinya kita sebagai guru harus mengetahui itu bagaimana si anak ini, kenapa dia tidak semangat dalam belajar. Harus kita cari dulu permasalahannya, apakah karena kita atau karena keluarganya. Gitu. Nah, kita harus melakukan pendekatan. Selain memberikan pembelajaran yang menyenangkan buat anak, memberikan metode yang mengasihkan buat anak, jadi kita juga harus bisa mengetahui atau menelusuri kehidupan anak itu sendiri. Gitu. Ada nih Bu Ren, kan misalnya dalam pelajaran matematika atau biasanya kan kita sekarang ini digalakkan untuk literasi dan numerasi ya. Kalau literasi kan kita tahu anak tuh kita udah ada program di sekolah kita untuk ngajak membaca 1 jam sebelum pembelajaran. Kalau numerasinya nih Bu Ren, kalau di dalam kelas gitu gimana ya, kok anak tuh agak susah dia memahami soal-soal memahami numerasi itu sendiri. Numerasi itu kan soal-soal yang berbentuk bahasa tapi ada hitungan-hitungannya gitu Bu Ren. Berarti itu seperti soal cerita. Bisa jadi seperti itu Bu Ren. Menurut Bu Ren ini gimana? Kalau ya ini ya, maaf sebelumnya Ibu Kiki, saya kan tidak pernah mengajar di kelas 4, tapi pernah juga menemukan anak mereka itu sulit dalam memahami soal cerita tersebut. Ya. Yang pertama ya, anak kita tuh mungkin belum terbiasa untuk membaca. Ada juga yang udah mahir membaca, cuman tidak bisa memahami apa dari yang dibacanya tersebut. Gitu. Jadi kuncinya supaya anak itu bisa menyelesaikan soal cerita tersebut, biasanya kan dalam soal cerita itu kan ada soal campurannya, ada yang tidak gitu kan. Jadi mereka betul-betul harus memahami apa dari bacaan yang dibacanya. Berarti itu kaitannya ke literasinya lagi ya, harus dimantapkan lagi literasinya. Kan rata-rata anak kita ini literasinya ya sekedar membaca aja, baru memahami apa yang dibacakan masih kurang. Gitu. Jadi harus paham betul mereka itu dulu, sehingga dia bisa mengerjakan apa yang diperintahkan soal tersebut. Gitu ya Bu Ren. Lalu Bu Ren, misalnya kan dalam kita ngajar itu kan misalnya kita ngajarnya udah bagus rasanya gitu kan, sudah maksimal, tapi nyatanya minat anak untuk belajar tuh kadang-kadang masih kurang gitu Bu Ren. Itu tuh kayak mana tuh Bu Ren? Bu Ren ini pernah nggak mengalami hal yang seperti itu? Iya. Nah begini ya Bu Kiki, terkadang menurut kita itu penyampaian kita itu udah bagus, tapi menurut anak mereka belum bisa menguasainya, belum bisa memahaminya. Yaitu tadi sesuai dengan yang pertama tadi, kita telusuri anak kita dulu, dia minatnya kemana, kemudian bagaimana versi yang menyenangkan buat mereka, sehingga disitulah minat belajar mereka itu tumbuh. Berarti kalau itu berarti kita harus mengelompokkan anak-anak tuh, berarti kan
Iya. dengan cara belajarnya, misalnya Iya, ada kan yang anak audio itu gitu iya, ya. anak ini kan tidak semuanya sama. Ada nih anaknya hobinya yang bisa pahamnya itu dari penyampaian guru. Ya. Nah, ada yang pahamnya dari dia mendengarkan. Nah, Ada yang pahamnya dia dari melihat. iya. Nah, ya. Jadi kita harus telusuri anak-anak kita dulu. Oh gitu. Iya. Bu, ya. Berarti nanti dari situ barulah Kelompokkan kita itu. apa? Baru bisa kita seperti apa materi yang membuat mereka itu bisa paham. Bu Reni kira-kira udah seperti itu belum pas mengajarnya? Jadi saya kan bisa mencontoh Bu Reni nanti, kira-kira apakah Bu Reni sudah melaksanakan pembelajaran yang dengan mengelompokkan siswa-siswa seperti itu sudah atau belum, Bu? Alhamdulillah udah mulai saya coba seperti itu, dan alhamdulillah ya anak-anak cukup tertarik juga dengan pelajarannya. Oh berarti itulah tadi biar naik minatnya tuh ya, Bu ya. Iya. Kita kelompokkanlah mereka sesuai dengan cara mereka belajarnya biar mereka lebih enak gitu ya, Bu ya. Kemudian disesuaikan juga dengan kemampuan mereka. Oh gitu. Karena kemampuan anak-anak kita kan tidak sama. Oh, jadi antara kelompok A dengan kelompok B nanti kita bedakan apanya gitu ya. Sekarang tuh kan juga ada digalakkan diferensiasi. Oh difference. Saya pernah dengar tapi saya kurang paham tuh, Bu. Jadi kan itu istilahnya mengelompokkan sesuai dengan kemampuan anak tadi. Nah, kita tidak bisa memaksakan anak. Kalau anaknya mampunya dari segi mengamati, kita paksakan dengan dia segi yang lain, tentu tidak berhasil juga. Apa yang kita berarti dia juga harus bertahap harus gitu, Bu bertahap. Reni. Iya. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa belajar sama Bu Reni gitu dalam kita kelas. kerjasama insyaallah. Iya. Lalu Bu kan ngomong-ngomong tentang pembelajaran tadi, cara guru mengajar itu kan, bagaimana menurut Ibu tentang model-model pembelajaran yang ada di sekolah kita? Apakah guru-guru itu sudah menerapkan model pembelajaran inovatif atau masih menggunakan model pembelajaran yang ceramah atau yang monoton? Gimana menurut Bu Reni? Karena kita sekarang udah dituntut untuk mengaktifkan siswa, dan alhamdulillah saya lihat rata-rata guru kita sudah mulai melaksanakan apa yang diperintahkan sesuai dengan kurikulum yang sudah ada. Gitu ya. Berarti mereka udah menggunakan model-model pembelajaran itu ya, Bu ya? Iya. Berarti itu kira-kira kalau menurut Bu Reni kan tadi biar supaya guru itu ngajarnya tidak ceramah aja atau monoton, kira-kira menurut Bu Reni tips-tipsnya gimana biar ngajarnya tidak monoton atau tidak apa? Ya, yang pertama tentu kita carilah metode-metodenya yang sesuai dengan materi, yang membuat anak ini kreatif, aktif dalam belajar. Kemudian kita tidak harus model-modelnya itu kan berbeda-beda. Ada yang mempraktikkan anak-anak supaya mereka itu lebih aktif, ada yang kita dari segi mereka itu kita berikan tontonan video atau apa yang bisa memahami pelajaran, atau dengan hal-hal yang lain yang menarik. Oh gitu. Nah, jadi kita sediakanlah metodenya, kemudian bahannya atau alat peraganya seperti apa. Berarti kita sebelum kita ngajar itu kita persiapkan dengan maksimal. Ya. Berarti itu kita juga membutuhkan waktu dan pemahaman juga terhadap apa yang mau kita ajarkan tuh. Bu Ren. Nah, lalu Bu Reni pernah nggak dengar soal HOTS atau soal LOTS? Pernah nggak, Bu? Pernah. Dengar? Kalau soal LOTS itu kalau di kelas 4 itu saya lihat anak-anak itu dia belum bisa mengerjakan soal HOTS. HOTS itu kan yang berpikirnya tingkat tinggi itu kan. Nah, menurut Bu Reni kira-kira itu kenapa, atau faktor-faktor yang membuat dia tuh belum bisa mengerjakan soal-soal HOTS itu gimana maksudnya, Bu Reni? Soal ini kalau dari siswa kita sendiri ya, siswa kita ini belum terbiasa untuk melaksanakan tugas-tugas HOTS seperti itu. Jadi itulah membuat mereka itu belum menguasai dalam memahami soal-soal seperti itu. Karena kita masih sifatnya soalnya sedang. Oh sedang. Iya, sedang. Belum mencapai tingkat tinggi. Iya. Kemudian anak kita juga masih dalam menguasai materinya itu masih sedang baru. Oh ya, berarti gurunya betul harus mulai lagi ya Bu untuk memberikan soal HOTS atau mancing supaya mereka terbiasa untuk mengerjakan soal tersebut ya. Iya. Kemudian kita harus sering-sering mengadakan kuis-kuis anak yang memacu gitu kan, sesuai dengan apa yang sudah terjadi di lingkungan kita atau lingkungan masyarakat, apa kan, yang otomatis nanti ada berkaitan dengan materi pelajaran. Gitu.
Bu ini sekarang ngajarnya di kelas berapa, Bu? Saat ini saya mengajar di kelas 1. Di kelas 1. Berarti Bu Reni, kira-kira Bu Reni sudah atau belum mengajarkan soal-soal HOTS itu? Tapi kan karena kelas 1 ini kan tingkat berpikirnya belum terlalu tinggi kali ya gitu. Kalau kelas 1 untuk saat ini belum bisa dilaksanakan kan, baru berapa bulan ini anak-anak ini masuk. Mereka tentu harus ada adaptasi dulu dengan sekolah yang baru. Tuh. Kemudian anak kita ini juga dalam segi membaca masih belum sempurna. Kemudian dari berhitung juga mereka tuh masih belum sempurna, cuman kita selalu mengaitkan mereka itu pembelajaran dengan lingkungan mereka. Oh itu berarti ada faktor-faktor tertentunya juga. Ya cuman untuk HOTS-nya belum bisa kita laksanakan karena daya tangkap mereka atau karena satu daya tangkap mereka masih belum lagi dibandingkan itu kelas tadi lain. Ya Bu Reni, mudah-mudahan dengan apa yang saya tanyakan sama Bu Reni itu bermanfaat bagi saya dan saya dapat merubahnya supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu Reni. Iya, sama-sama Bu Titi. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu Bu Iya, Reni ya. Iya, selamat dengan tugasnya ya. Iya, terima kasih ya Bu Reni. Iya, sama-sama.